Di sini saya akan membahas saya akan menjelaskan tentang morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur suatu objek. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengkaji struktur internal kata seperti proses pembentukannya. Berdasarkan Prax 2007 dan Kristal 2008, morfologi berangkat dari asumsi bahwa kata bukan unit tunggal yang tidak terbagi, melainkan memiliki struktur internal yang terdiri dari unit-unit pembangun yang lebih kecil yang disebut morfem. Sebagai disiplin ilmu, morfologi berdiri sejajar dengan cabang linguistik seperti fonologi, sintaksis, dan semantik. Adapun tujuan studi morfologi, perspektif Boich 2007, yaitu yang pertama analisis deskriptif, menyediakan perangkat alat untuk mendeskripsikan fenomena morfologis dalam berbagai bahasa secara akurat. Yang kedua, tipologi bahasa, mengklasifikasikan bahasa-bahasa di dunia berdasarkan dimensi morfologis tertentu. Yang ketiga, ilmu kognitif, mengungkap sifat alamiah sistem bahasa yang mencerminkan kreativitas dan arsitektur kemampuan bahasa manusia. Yang terakhir, psikolinguistik, meneliti bagaimana pengetahuan linguistik direpresentasikan dalam mental pengguna saat memproduksi dan memahami bahasa. Next slide. Adapun objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat dalam proses morfologi itu. Satuan morfologi adalah morfem, akar atau afiks, dan kata. Yang pertama, morfem, satuan gramatikal terkecil. Morfem adalah satuan bahasa atau bunyi terkecil yang sudah memiliki makna baik makna leksikal maupun gramatikal dan tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa merusak maknanya. Next slide. Yang kedua, kata. Satuan gramatikal terbesar dalam morfologi. Kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Di dalam tataran morfologi, kata adalah output atau satuan terbesar. Kata sebagai objek utama dalam morfologi, kata tidak dilihat sebagai elemen tunggal, melainkan sebagai sebuah konstruksi atau bangunan yang terdiri atas elemen-elemen internal. Menjelaskan bagaimana kata diciptakan melalui proses derivatif atau pembentukan kata baru, atau diubah bentuknya melalui proses inflektif atau perubahan bentuk untuk fungsi gramatikal. Next slide. Untuk tataran morfologi akan dijelaskan oleh teman saya. Disilakan. Baik, selanjutnya ada tataran morfologi. Yang pertama ada morfem. Apa sih morfem itu? Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil dan tidak dapat dibagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Jadi morfem itu potongan kata terkecil yang sudah punya makna dan dia itu tidak bisa dipotong-potong atau dibagi-bagi lagi. Kalau kita bagi lagi kata tersebut, morfem tersebut, kemungkinan maknanya bakal hilang atau berubah total. Kemudian ada jenis-jenis morfem. Yang pertama berdasarkan kebebasannya atau kemandiriannya. Ada yang pertama morfem bebas, yaitu dapat berdiri sendiri sebagai kata tanpa afiks. Jadi morfem bebas ini potongan katanya itu bisa langsung berdiri sendiri sebagai kata utuh dan maknanya itu udah jelas. Contohnya kayak buku, meja, tulis, lari. Kita ketika seseorang eh, menyebutkan kata meja, itu kita sudah tahu, oh meja, gitu maknanya. Kemudian ada morfem terikat. Morfem terikat itu tidak dapat berdiri sendiri, harus bergabung dengan morfem lain. Jadi, karena dia tidak dapat berdiri sendiri, dia harus bergabung dengan morfem lain itu maknanya baru jelas. Contohnya, biasanya ini morfem terikat itu berupa imbuhan. Contohnya kayak me, di, kan, an. Nah, itu tuh
maknanya belum jelas. Ketika kita gabungkan dengan morfem lain, contohnya morfem bebas, di kata tulis. Jadi me dan tulis jadinya menulis. Next slide. Kemudian yang kedua ada berdasarkan keutuhannya. Yang pertama ada morfem utuh. Morfem yang bentuk fisiknya menyatu dan tidak terpisah-pisah. Ketika ada morfem contohnya ketika ada morfem terikat, me, dan morfem bebas tulis, maka akan menghasilkan morfem utuh, yaitu menulis. Kemudian ada morfem terbagi, morfem yang terdiri dari dua bagian yang terpisah. Contohnya pada kata keadilan. Kata keadilan ini terdiri dari morfem gabungan ke, an, dan morfem bebas, yaitu adil. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan maknanya. Ada morfem leksikal, yaitu mempunyai arti nyata di dunia nyata. Jadi morfem leksikal ini ketika diucapkan kita itu langsung bisa membayangkan wujud atau aktivitas nyatanya. Contohnya kayak kucing tidur, ketika seseorang mengucapkan tidur, kita langsung membayangkan orang tersebut uh, lagi merem di kasur atau sebagainya. Kemudian ada morfem gramatikal, yaitu morfem yang baru punya makna jelas kalau sudah masuk ke dalam kalimat atau bergabung dengan kata lain. Contohnya kata depan seperti di, ke, dari, atau kata hubung seperti dan karena. Dan imbuhan juga masuk ke dalam morfem gramatikal. Next slide. Kemudian selanjutnya tataran morfologi yang kedua ada kata. Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan dan memiliki makna tertentu. Nah, dalam morfologi, kata itu dipahami sebagai hasil dari proses pembentukan morfem. Dan ada klasifikasi kata berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kata asal atau kata dasar, yaitu kata yang belum mengalami proses morfologis apapun, seperti proses afiksasi atau pengulangan, pemajemukan gitu. Contohnya kayak tulis, makan, atau besar. Kemudian selanjutnya ada kata turunan. Kata yang telah mengalami proses morfologis, baik afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi, pengulangan, atau pemajemukan. Next slide. Kemudian yang ketiga ada kata ulang, kata yang mengalami pengulangan. Yaitu contohnya ada buku-buku atau berjalan-jalan dan sebagainya. Yang keempat ada kata majemuk, gabungan dua kata atau lebih yang menghasilkan makna baru, seperti rumah sakit. Nah, rumah sakit ini bukan rumahnya yang sedang sakit, melainkan tempat berobat. Dia maknanya berubah gitu. Next slide. Kemudian selanjutnya ada pembentukan kata. Yang pertama, inflektif, yaitu proses pembentukan kata yang tidak menghasilkan kata baru. Contohnya, baca menjadi membaca. Di sini kelas katanya tidak berubah, dia tetap menjadi kata kerja atau verba. Kemudian yang kedua ada derivatif, yaitu proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru. Contohnya, ada tulis yang merupakan kata kerja ketika melalui proses dari dia bisa berubah menjadi penulis dan penulis ini merupakan kata nomina gitu yang merujuk pada orang. Next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada proses morfologis.
Proses morfologis itu merupakan proses pembentukan kata dari bentuk dasar menjadi bentuk baru yang menghasilkan makna atau fungsi gramatikal tertentu. Nah, dalam bahasa Indonesia, proses morfologi itu sangat penting karena menjadi cara utama dalam pembentukan kosakata. Proses morfologi ini ada 4 bagian. Yang pertama itu ada fiksasi atau pengimbuhan. Nah, fiksasi ini merupakan proses penambahan imbuhan eh, pada bentuk pada bentuk dasar sehingga menghasilkan kata baru. Contohnya itu tulis ditambah me kemudian menjadi kosakata baru jadi menulis. Kemudian ada kata bersih ditambah ke dan an pada awal dan akhirnya menjadi kata kebersihan. Selanjutnya yang kedua ada reduplikasi atau pengulangan. Nah, reduplikasi ini adalah proses pengulangan kata baik seluruh maupun sebagian. Contohnya itu anak-anak, lelaki, sayur mayur, dan juga rumah-rumah. Kemudian yang ketiga ada komposisi atau pemajemukan. Komposisi ini merupakan proses penggabungan dua kata atau lebih sehingga membentuk makna baru. Contohnya itu rumah sakit. Nah, rumah sakit ini bukan berarti rumah yang sakit, akan tetapi eh, tempat tempat untuk berobat. Dan juga ada kereta dengan api menjadi kereta api atau transportasi umum. Kemudian yang keempat ada abreviasi atau pemendekan kata. Nah, abreviasi ini merupakan proses pemendekan kata gabungan gabungan menjadi gabungan kata menjadi bentuk singkat. Nah, contohnya itu singkatan sekolah menengah atas menjadi SMA. Kemudian rudal itu pemendekan kata dari peluru kendali. Kemudian ada kata profesor disingkat menjadi pro. Selanjutnya ada pembahasan kedudukan morfologis dalam linguistik yang akan dipaparkan oleh Waude. Oke, di sini ada kedudukan morfologis dalam linguistik. Nah, kedudukan morfologi dalam linguistik seringkali digambarkan dengan sebagai jembatan ataupun titik temu antara tataran bahasa yang lebih rendah ataupun yang sering disebut bunyi dan tataran bahasa yang lebih tinggi ataupun kalimat. Nah, morfologi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindah dan berinteraksi secara intensif dengan cabang-cabang linguistik lainnya. Nah, dalam hierarki linguistik ini, morfologi berada tepat di tengah-tengah antara gramatikal, yaitu fonologi atau bunyi, morfologi atau kata, sintaksis atau kalimat, dan semantik atau makna. Nah, morfologi berada tepat di tengah konstelasi tersebut. Ia mengambil bahan baku dari fonologi berupa fonem ataupun bunyi untuk dirangkai menjadi morfem dan kata yang nantinya akan diserahkan kepada sintaksis untuk disusun menjadi kalimat utuh. Next slide. Nah, hubungan morfologis dalam hierarki linguistik. Nah, yang pertama itu hubungan morfologi dengan fonologi atau morfofonemik. Nah, ini tuh mengkaji perubahan bunyi ataupun fenom akibat adanya proses morfologis seperti pengimbuhan. Contohnya itu perubahan bunyi atau alomorfem itu kayak eh, tambahan huruf n dan plus kata baca. Jadi membaca muncul bunyi huruf m. Nah, yang kedua itu contohnya tambah tulis menjadi menulis. Nah, huruf T-nya ini luluh menjadi huruf N. Nah, kesimpulannya, fonologi menyediakan bahan baku bunyi, sedangkan morfologi itu mengatur penyesuaian bunyinya saat membentuk kata. Next slide. Nah, yang kedua itu hubungan morfologi dengan sintaksis atau morfosintaksis. Nah, kata adalah batas akhir morfologi sekaligus batas awal sintaksis.
Morfologi fokus pada struktur dalam kata dan sintaksis itu fokus pada hubungan antar kata. Contoh perubahan fungsi kalimat itu kata makan. Nah, kata makan ini biasa disebut verba ataupun kata kerja kan. Nah, diubah menjadi makanan. Nah, dia itu akan berubah menjadi kata benda ataupun nomina. Nah, yang kedua itu perubahan bentuk ini otomatis mengubah fungsinya di dalam kalimat. Dari yang awalnya berfungsi sebagai predikat, dia akan menjadi sebagai subjek ataupun objek. Nah, next slide. Nah, yang ketiga ada hubungan morfologi dan semantik atau makna. Nah, proses morfologis ini hampir selalu mengubah makna leksikal ataupun kamus menjadi makna gramatikal ataupun tata bahasa. Contoh perubahan maknanya itu seperti rumah. Kata rumah ini kan menggambarkan satu bangunan tempat tinggal gitu. Nah, sedangkan kalau rumah-rumah itu maknanya berubah menjadi jamak, berarti banyak rumah gitu. Nah, sedangkan berumah itu maknanya berubah menjadi tindakan ataupun status mempunyai rumah. Next slide. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, pertama, morfologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari struktur kata, morfem, serta proses pembentukan kata dalam bahasa. Kedua, objek kajian morfologi meliputi morfem sebagai satuan gramatikal terkecil dan kata sebagai hasil proses pembentukan morfem. Yang ketiga itu proses morfologis dalam bahasa Indonesia meliputi afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan abresiasi yang menghasilkan perubahan bentuk, makna, maupun fungsi kata. Yang keempat, morfologi memiliki hubungan erat dengan fonologi, sintaksis, dan semantik karena proses pembentukan kata dapat mempengaruhi bunyi, fungsi kalimat, serta makna bahasa. Dan yang terakhir, dengan mempelajari morfologi, kita dapat memahami bagaimana kata dibentuk, digunakan, dan berkembang dalam sistem bahasa. Selanjutnya, Anda kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ayo, silakan ada yang bertanya. Satu orang aja nggak apa-apa. Atau masih nggak ngerti? Nggak apa-apa. Kalau masih nggak ngerti juga bilang aja. Tanyakan. Vina, ayo Vina bertanya atau apa yang masih belum mengerti dari pemaparan Pak Ode dan teman-teman tadi. Baik, Zaskia Hayarani, kepada dipersilakan untuk Terima kasih, Amelia. Izin bertanya kepada kelompok. Dalam perkembangan bahasa modern, terutama kalau misalkan pakai bahasa gaul dan di medsos, apakah si morfologi ini masih relevan untuk dijadikan standar untuk berbahasa? Apakah dapat dipahami? ya sudah. Terima kasih.
pertanyaan akan kami tampung. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Karena Lutfi Ya, Priscila. izin bertanya atau begini, kan di bahasa kita itu ada pasti di setiap bahasa itu ada yang namanya morfologi ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman kalau di bahasa sehari-hari itu ada nggak contoh kasus atau enggak ya dalam bahasa sehari-hari ada nggak kira-kira contoh-contoh morfologi dalam bahasa sehari-hari yang bukan baku? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Akhi Wildan. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, cukup nggak apa-apa. Nanti saya akan banyak menambahkan. Silakan dijawab langsung 2 pertanyaan tadi. Oke, baik, Ustazah. Izin untuk berdiskusi dulu, Ustazah. Ini ke teman-teman. Ya, silakan dijawab ke pemahaman Anda saja. Ya, tadi pertanyaannya yang pertama apa tadi? Masih relevan tidakkah morfologi? Lalu yang kedua tadi, apa contohnya di bahasa sehari-hari yang tidak baku? Proses morfologis apakah ada?
Baik, izin menjawab pertanyaan Wildan. Wildan tadi itu kan pertanyaannya kalau nggak salah contoh morfologi dalam kehidupan sehari-hari yang nggak baku ya Dan ya. Oh, betul, betul. Ya, nih jadi morfologi itu masih banyak ditemuin, apalagi di bahasa yang nggak baku ya. Contohnya nih ya, udah langsung sebutin aja contohnya. Kayak kita tuh sering make akhiran kata dan akhiran yang harusnya tuh nggak kita pakai gitu. Misalnya kayak eh, pikirin gitu. Kan harusnya kan memikirkan gitu. Nah, terus kayak jauh jadi jauhin gitu. Nah, terus contohnya lagi itu kayak ngeteh ataupun ngegame itu kan nggak harusnya itu kan nggak baku ya, ngeteh ngegame. Nah, terus kayak oh iya. Terus perubahan kata yang harusnya baku menjadi nggak baku tuh kayak saja jadi aja gitu, sudah jadinya udah gitu. Dah, apakah menjawab Wildan? Oke, baik. Nah, kembalikan kepada moderator. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Suza Puji. Syukron, Suza. Jawab pertanyaan dari Zaskia. Jadi pertanyaannya tuh eh, kaidah morfologi itu masih relevan nggak sih di zaman modern yang sekarang? Kayak gitu bukan Zaskia? Iya, benar. Oke. Menurut kita itu masih relevan banget ya. Justru kaidah morfologi itu kayak jadi kunci gitu buat kita ngerti kenapa bahasa gaul itu bisa terbentuk. Kayak misal, contohnya ngeghosting. Ghosting kan dari bahasa asing ya, terus ditambahin sama afiks nge, terus sama sufiks ing gitu. Nah, ini tuh kita lagi pakai proses derivatif. Jadi aturannya tetap ada, cuma eh, cuma tuh bahasa serapannya itu kayak diganti aja gitu. Jelas nggak, Jaskia? Oke, cukup jelas. Makasih, Hawa. Iya, sama-sama. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga menjawab. Mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf atas salah kata dan juga kurangnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Siapa tadi? Waode, Waode, Kurota ini, Putri, dan siapa tadi? Ini nggak ada ya, Wildu ya? Ya, Ustazah, tidak ada. Ya, baik. Gimana mengerti yang lainnya? Rizka mengerti apa yang tadi disampaikan? Rizka, Iya, Ustazah. ya, mengerti tidak? Apa yang belum dimengerti? Masih kurang paham sih, Ustazah. Masih kurang paham ya? Oke. Saya jelaskan ulang dari awal. Nah, maka semuanya harap memperhatikan dengan baik, dengan serius, dengan fokus. Ya, sudah terlihat layar saya? Tayangan layar saya? Sudah ya? Sudah, Ustazah. Ya, coba kita mulai lagi dari awal. Dari alur berpikirnya ini morfologi ini dari mana dan kemana sih arahnya? Kalau tadi sampai ada pertanyaan,
apakah morfologi ini masih relevan? Nah, berarti itu belum mengerti. Karena semua hal tentang kajian bahasa ya akan selalu relevan kapanpun itu ya. Jadi ini bukan belajar sejarah ya, hari ini masih relevan atau tidak, tapi ini belajar gramatika, tata bahasa, sama halnya seperti Anda belajar nahu dan sorof kan akan dipakai dalam kita berbahasa, menulis, membaca, berbicara gitu. Patokannya kan dari kaidah bahasa. Nah, teman-teman harap memperhatikan dengan baik, nanti di akhir akan saya tanya dan akan ada kuis singkat. Hari ini kita sampai di pembahasan morfologi. Ya, hari ini kita sampai di pembahasan morfologi. Morfologi itu adalah salah satu tataran linguistik mikro. Kemarin sudah belajar mikrolinguistik dan makrolinguistik? Sudah, sudah. Sudah? Sudah. Apa Wildan? Bedanya apa Wildan? Mikrolinguistik dan makrolinguistik itu? Kalau mikrolinguistik itu hanya cakupannya ke ilmu bahasanya aja, Ustazah. Kalau Kalau makrolinguistik? kalau makro itu cakupannya bukan ilmu bahasa aja, tapi sama ilmu-ilmu lainnya, Ustazah. Iya, betul. Jadi, di linguistik itu tataran kajiannya dibagi dua kan ya. Ada mikrolinguistik dan makrolinguistik seperti yang sudah Anda ketahui. Di tataran mikrolinguistik itu adalah kajian bahasa, kajian tata bahasa yang mengkaji bahasa dari internal bahasanya itu sendiri. Mengkaji perubahan makna, mengkaji struktur gramatika, mengkaji pembentukan kata, ya udah di internal bahasanya itu sendiri. Kalau makrolinguistik dikolaborasikan dengan ilmu lain di luar bahasa. Seperti Anda ada yang sudah mengambil mata kuliah sosiolinguistik. Itu makrolinguistik karena kajian linguistik disatukan dengan kajian sosiologi. Atau ada lagi psikolinguistik, kajian psikologi disatukan dengan linguistik, begitu, dengan kajian bahasa. Nah, hari ini kita baru membahas mikrolinguistiknya saja. Mikrolinguistik itu diantaranya dibagi menjadi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, fonetik fonologi sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, hari ini kita masuk ke pembahasan mikrolinguistik di objek kajian yang kedua, yaitu tentang morfologi. Morfologi, dan ini saya kaitkan dengan bahasa Arab. Karena pada dasarnya, meskipun mata kuliahnya ilmu lughoh am, linguistik umum, tapi penerapannya adalah penerapan linguistik ke kajian bahasa Arab. Begitu. Kalau tadi kan contoh-contohnya masih bahasa Indonesia ya. Nah, ini kita akan menemukan benang merahnya. Oh iya, ternyata ini gitu. Istilah ini tuh ternyata untuk ini. Nah, nanti Anda akan tahu. Nah, sebelum lebih jauh, mungkin ini sudah dibahas sebelumnya, tapi kita kita ingat ulang. Sebelum lebih jauh ke istilah-istilah morfologi dan proses morfologis yang rumit, ingat dulu ini landasannya. Satuan bahasa. Satuan bahasa itu diantaranya ada 8, dari mulai yang terkecil sampai yang paling besar. Satuan bahasa itu dari mulai pembentukan kata sampai akhirnya kata itu menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah bacaan yang penuh. Ya. Nah, tataran satuan bahasa itu diantaranya ada 8 ini. Yang pertama ada fonem. Nah, fonem itu satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ini kemarin dibahas tentu di fonologi pastinya. Misalnya, di sini ada fonem B, U, K, dan U. Nah, juga ada fonem K, U, K, dan U. Fonem B dan K, oh ini bukan P. Fonem B dan K. Nah, fonem B dan K itu pada dasarnya membedakan makna antara buku dan kuku. Ya kan? Itu fonem. Fonem itu kalau bahasa kitanya huruf sebetulnya. Cuman bahasa linguistik itu fonem. Ya, fonem. Dan ini simbolnya pakai garis miring 2. Di bahasa Arab misalnya, kolbun dan kalbun. Ada fonem kof, lam, dan ba. Ada fonem kaf, lam, dan ba. Fonem ko dan kaf, fonem kof dan kaf itu membedakan makna antara kolbun dan kalbun. Antara kolbun kan hati, kalbun ini apa anjing gitu ya. Nah, fonem itu ada satuan bunyi bahasa terkecil atau huruf gitu ya untuk membedakan makna pada akhirnya. Nah, yang kedua ada morfem. Nah, morfem itu yang ini yang barusan dikaji. Jadi, morfologi itu mengkaji objek kajiannya morfem.
Morfem itu apa? Morfem itu satuan bahasa terkecil yang sebetulnya ada yang memiliki makna, ada yang tidak. Maksudnya yang memiliki makna itu apa? Maksudnya yang memiliki makna itu kata dasar. Maksudnya yang tidak memiliki makna itu apa? Imbuhan. Gitu. Itu morfem. Nanti kita bahas ada jenis morfem tadi dibahas tapi terlalu rumit begitu ya. Nanti saya sampaikan jenis morfem yang dasar begitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada kata. Kata itu satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna utuh. Apa bedanya kata dengan morfem yang berupa kata dasar? Sama aja sebetulnya. Jadi kata yang memiliki makna utuh dan morfem yang berupa kata dasar itu sama sebetulnya, beda 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 penyebutannya saja dan beda tujuannya saja gitu. Nah, kemudian kalau kata misalnya makan itu kata, tapi memakan itu juga kata gitu, ya kan? Jadi baik itu mendapat imbuhan atau tidak itu kata disebutnya, ya. Lalu frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, maksudnya tidak ada predikatnya, tidak ada yang menjelaskan subjek. Rumah baru, atau di bahasa Arab susunan mudof ilaih, atau susunan sifat mausuf. Al-baitul kabiru, rumah yang besar itu, nah tidak ada predikatnya kan? Itu frasa. Susunan mudof ilaih, eh, baitul kabiri, rumah besar. Rumah besar apa? Tidak ada penjelasnya kan? Nah, itu frasa, minimal dua kata tapi tidak ada predikatnya. Gitu. Nah, ini yang dikaji di tataran morfologi itu morfem dan kata. Jadi satuan terkecil yang dikaji dalam tataran morfologi itu morfem dan satuan terbesarnya adalah kata. Jadi bagaimana akhirnya morfologi itu mempelajari pembentukan kata dan perubahan-perubahannya. Nah, kita akhirnya hari ini ada di nomor 2 dan 3 gitu belajar morfologi itu di tataran morfem dan kata. Ya. Nah, terus ini klausa. Klausa itu satuan gramatikal, sudah ada predikat subjeknya, dan berpotensi menjadi kalimat utuh. Sudah ada kalau di Nahu itu susunan fiil, fa'il, maf'ul bih. Nah, kata betul ibu darsa. Mahasiswa itu belajar. Itu sudah mufidah kan ya, itu sudah berupa susunan gramatikal yang terdiri dari predikat, subjek, dan objek. Tapi masih bisa berpotensi kalimatnya lebih sempurna lagi. Ya, kalau sudah disempurnakan lagi klausa itu disebutnya baru kalimat. Kalau di bahasa Indonesia ya, di linguistik umum seperti itu. Kalau di bahasa Arab kan ya namanya jumlah mufidah gitu. Nah, itu jadi nanti kita akhirnya harus bisa menemukan, oh iya, istilahnya tuh di bahasa sorof dan nahu tuh ini, oh ternyata di linguistik tuh ini, gitu. Tadi klausa ini ya sebenarnya susunan mubtada khobar, susunan jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul bih itu klausa. Nah, kalau kalimat susunannya lebih utuh lagi. Jadi tadi misalnya kata batol ibu darsa, mahasiswa itu belajar pelajaran. Sebenarnya udah mufidah, tapi ingin lebih disempurnakan pelajaran apaan yang dipelajari atau kapan belajarnya, di mana belajarnya. Nah, disempurnakan menjadi kalimat. Jadi misalnya, oh menulis ya kata Mbak. Nah, misal di sini kalimat, ya dulu tolibu ilmu lughah fil jami'ah. Nah, mahasiswa itu belajar ilmu lughah di universitas. Nah, ini kan udah lengkap ya. Yang belajarnya mahasiswa, pekerjaannya adalah belajar, tempatnya di universitas, mata kuliahnya ilmu lughah gitu. Itu kalimat. Lalu paragraf, kumpulan kalimat-kalimat. Biasanya terdiri dari 3 sampai 7 kalimat. Dan wacana itu wacana sudah lengkap berita, pidato. Nah, di situ. Jadi ini harus paham. Ini landasannya kita belajar linguistik itu dari sini. Kalau fonologi dan fonetik membahasnya di ranah fonem, nah morfologi membahasnya di ranah morfem dan kata. Nanti sintaksis berarti di ranah frasa, klausa, dan kalimat. Gitu. Sampai sini dulu di tataran satuan bahasa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ngerti ya? Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke kelas kata. Kelas kata, pengelompokan kata berdasarkan kategori-kategori fungsi dan bentuk kata, ya, dan bentuk kata di dalam kalimat. Kalau di bahasa Arab, kata itu dibagi menjadi berapa? 3. 3. Isim, fiil, haraf. Kalau secara umum,
di linguistik umum atau di bahasa Indonesia lebih kompleks. Kalau di bahasa Arab kan isim, kata benda itu ya udah semuanya. Mau itu kata sifat, mau itu hewan, mau itu binatang, tempat dan segala macamnya itu masuknya isim. Meskipun nanti pembagian isim ada banyak. Nah, di bahasa Indonesia itu dibedah lagi gitu. Di linguistik secara umum itu dibedah lagi. Nah, di antaranya nih ya, kita mengenal fiil di linguistik kita menyebutnya verba. Kalau isim disebutnya nomina. Di bahasa Arab kita mengenal domir, di bahasa Indonesia pronomina. Numeralia itu penomoran, ke satu, kedua, ketiga. Adjektiva, kata sifat, cantik, pintar, itu adjektiva. Rajin gitu ya. Terus konjungsi. Konjungsi itu kata hubung, ya kan? Dan, atau, kata hubung, atof gitu kalau di bahasa Arab. Preposisi penanda tempat di atas, di bawah, di belakang, di samping, di depan, di kanan, di kiri gitu. Nah, ini juga harus harus tahu gitu ya, harus tahu istilahnya. Karena kalau belajar linguistik pakai istilah yang umum, bukan pakai istilah bahasa Arab. Meskipun penerapannya ke bahasa Arab. Jadi ketika kita bicara kataba di dalam pelajaran nahu itu adalah fiil, tapi kataba di dalam pelajaran lughah am itu adalah verba begitu ya. Nah, di situ. Lalu ini, saya singgung saja sedikit. Kenapa sih tadi ketika saya berbicara soal fonem, lambangnya harus miring dua? Karena memang ditentukan gitu. Notasi-notasi atau simbol linguistik dalam penulisan itu ditentukan gitu. Ya, di antaranya nih yang hari ini kita akan sering pakai. Ya, notasi fonemik yang ini yang simbol garis miring dua. Itu untuk menunjukkan fonem yang tadi pembeda makna. Huruf gitu ya, untuk menunjukkan huruf itu pakai fonem P, fonem B gitu, kata ba gitu. Itu menunjukkan fonem atau bunyi abstraknya untuk membedakan makna. Tadi fonem itu untuk membedakan makna. Terus notasi fonetik, kalau notasi fonetik, nah kurung ini. Notasi fonetik itu kalau di kamus itu cara baca. Nah kan suka ada kamus bahasa Inggris misalnya. Kamus bahasa Inggris ada tanda kurung ini, notasi fonetiknya itu ditunjukkan cara bacanya tuh kayak gimana gitu. Ya. Lalu yang hari ini kita pakai ini nih. Nah, yang ini proses perubahan. Proses perubahan tanda panah. Nah, proses tadi misalnya kata baca ditambah me di awal, afiksasi. Nah, prosesnya menjadi membaca. Terus pemisahan afiksasi itu pakai ini nih, pakai minus, pakai tanda minus, penghubung morfem dengan afiks. Membaca pakai minus, dibaca gitu ya. Itu penghubungnya di situ. Terus itu ya diantaranya ya yang sering yang hari ini kita pakai gitu. Nah, terus ini notasi morfemis juga, kurung kurawal. Itu menunjukkan morfem gitu, menunjukkan morfem. Jadi kalau kita mau nulis nggak misalnya me di sini membaca, me adalah morfem terikat, baca adalah morfem bebas misalnya. Nah, kita pakai tanda kurung kurawal ini. Itu yang simbol linguistik gitu ya, simbol atau notasi linguistik. Nah, kita masuk ke sini. Morfologi itu sebetulnya kita itu belajar sorof. Sorof itu belajar apa? Anda belajar sorof? Sudah belajar sorof? Sorof belajar apa sorof? Belajar masdar saja. Belajar masdar. Ya, secara Belajar mendasar sorof perubahan. itu kepentingannya untuk ngapain? Perubahan bentuk kata. Perubahan kalimat Ustazah. Ya, mempelajari perubahan-perubahan kalimat. Tasrif gitu kan ya, tadi masdar gitu, perubahan-perubahan masdar. Atau dari verba, pola-polanya ada wazan-wazannya. Nah itu, jadi morfologi ini sebetulnya mempelajari sorof gitu. Sama halnya dengan kita belajar sorof. Ya, belajar sorof pusing nggak? Susah nggak? Ya sudah. Susah. Nah, belajar morfologi juga gampang kalau morfologi. Ya, kalau sorof susah, kalau morfologi gampang. Intinya itu. Jadi benang merahnya ketemu di sini. Morfologi itu sama halnya dengan sorof. Itu mempelajari perubahan-perubahan kata. Jadi kalau sudah paham sorof, nanti itu ketika membaca morfologi, khususnya yang diterapkan ke dalam bahasa Arab, akan nyambung gitu. Oh iya ya, gitu. Kayak tadi misalnya istilah verba, istilah nomina gitu. Oh iya ya, adjektiva itu nomina, sifat gitu ya, sifat. Terus verba. Nah, tuh verba madi kan kita mengenalnya fiil madi, fiil mudori, fiil amr. Nanti ada istilahnya verba perfektif,
itu fiil madi, verba imperfektif itu fiil mudhari, verba amr itu verba imperatif. Nah, itu istilah-istilahnya tuh ke sana. Oke, jadi intinya itu, morfologi itu belajar sorof, mempelajari perubahan-perubahan kata dan pembentukan-pembentukannya. Dan pembentukan-pembentukan kata itu pada akhirnya akan membentuk sebuah makna baru, ya. Jadi kalau di dalam linguistik, bunyinya berubah, maknanya juga berubah. Baca ditambah me, berubah maknanya. Terus misalnya menulis, verba diubah jadi penulisan, jadi nomina, berubah juga kan maknanya. Selain bentuknya berubah, maknanya juga pasti akan berubah. Setiap bunyi yang beda, maknanya juga beda. Itu. Jam berapa ini? Jam 9. Oke. Nah, kita masuk tadi ke sini, morfem. Morfem itu kan objek kajian morfologi. Jadi kita harus tahu yang disebut morfem itu apa. Secara mudah, kalau tadi kan teman-teman kelompok 4 banyak dipaparkan morfem leksikal dan berbagai segala macam. Ya memang banyak sekali pembahasannya, tapi di sini saya rangkum yang mudah sebagai dasar memahami morfem. Ada 4, ya, dicatat. Ada 4. Pertama, morfem tunggal. Morfem tunggal itu sebuah kata dasar yang tidak dapat diuraikan lagi. Karena kalau diuraikan lagi, dia jadi nggak punya makna. Contohnya, rumah. Rumah tidak bisa diuraikan lagi. Ketika misal kita pisah jadi ru dan mah, jadi nggak ada maknanya. Itu morfem tunggal. Kata dasar yang tidak dapat diuraikan lagi. Karena kalau diuraikan lagi, maknanya hilang. Ya, rumah, buku, dan lain sebagainya. Kedua, morfem kompleks. Morfem kompleks itu apa? Morfem kompleks itu adalah kata dasar yang sudah digabung dengan morfem lain. Gitu. Atau jangan dulu ke morfem kompleks. Morfem terikat dulu. Morfem terikat. Dari morfem tunggal ke morfem terikat ya. Nomor 1 ke nomor 4. Morfem terikat itu adalah morfem yang tidak punya arti dan tidak bisa berdiri sendiri. Atau bisa kita sebut dengan imbuhan. Ya, bisa kita sebut dengan imbuhan. Imbuhan itu di dalam istilah linguistik namanya afiksasi. Ya, imbuhan itu di dalam istilah linguistik namanya afiksasi. Ada afiksasi di depan, ada afiksasi di tengah, ada afiksasi di akhir. Misalnya buku, jangan buku, beli ditambah membeli. Berarti me adalah afiksasi di depan. Atau istilahnya tuh prefix. Ya, nah me, di, kan, ke, dan lain sebagainya itu morfem terikat karena dia harus terikat dengan kata lain untuk mempunyai makna. Di dalam bahasa Arab juga sama. Perubahan isim mufrad menjadi jama mudzakkar salim. Muslimun. Muslimun kalau menjadi jama mudzakkar salim jadi apa? Muslimun. Muslimuna. Wau nun, tambahan wau nun di belakang kata muslimun itu adalah morfem terikat. Itu adalah afiks. Muslimun diubah menjadi jama muannas salim ditambah alif ta muslimatun. Alif ta itu morfem terikat karena menambah imbuhan atau menambah afiks untuk kata muslimun. Jalasa. Jalasa diubah jadi fiil madi ditambah yajlisu. Ya itu adalah penambahan afiks untuk kata jalasa. Karena kan kata dasarnya jalasa ditambah ya di depannya menjadi yajlisu. Ya itu berarti adalah imbuhan untuk verba jalasa. Begitu. Dalam bahasa Arab juga sama. Bahkan banyak sekali perubahan morfem atau perubahan afiksasi ya. Perubahan afiksasi dalam bahasa Arab itu sangat produktif. Nah itu ya, itu morfem tunggal dan morfem terikat. Lalu ada morfem bebas. Morfem bebas itu apa? Morfem bebas itu sebetulnya sama dengan morfem tunggal. Tapi ada bedanya. Sama-sama kata dasar. Sama-sama kata dasar, tapi morfem bebas ini ditinjau dari sebuah kata itu sudah memiliki makna yang utuh tanpa harus ditambah unsur lain. Sama kata dasar juga, tapi tinjauannya beda. Kalau morfem tunggal, kata dasar yang tidak dapat diuraikan lagi, karena kalau diuraikan lagi maknanya jadi hilang. Kalau morfem bebas, kata dasar yang sudah memiliki makna dan bisa berdiri sendiri atau disebut kata tunggal. Jadi tanpa ditambah imbuhan yang lainnya, dia sudah punya makna sendiri. Itu morfem bebas. Jadi harus bisa membedakan morfem tunggal dan bebas sama-sama kata dasar, tapi tinjauannya beda.
Yang kedua, morfem kompleks. Nah, morfem kompleks ini adalah kata dasar yang sudah digabung dengan morfem lain atau kata dasar yang sudah diberi afiksasi. Yang tadi misalnya dalam bahasa Arab ada kata dasar muslimun. Atau muslimun tuh mimnya juga tambahan ya sebetulnya. Muslimun kan dari salima ya. Muslimun ditambah wau nun. Muslimuna kan. Nah, muslimuna itu morfem kompleks karena sebuah kata dasar sudah digabungkan dengan morfem lain. Di dalam bahasa Indonesia juga sama. Makan ditambah an, makanan itu kompleks karena sebuah kata sudah digabung dengan morfem lain. Sudah digabung dengan morfem lain. Baik, nah ini memperbaiki. Ini gabungan morfemnya banyak memperbaiki gitu. Di bahasa Arab juga sama kan tadi muslimuna. Muslimuna itu pada hakikatnya tambahannya mim di awal dan waw nun di akhir, ya kan? Karena kan kata dasarnya salima. Gitu. Itu morfem. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Ustazah Afan, mungkin Ana mau ini Ustazah mau kurang jelas. Tadi kan ada Ya, morfem terkait sama kompleks hampir mirip ya Ustazah. terkait sama tunggal. Eh, oh iya Ustazah. Mm. Kak, oh iya bener-bener. Enggak jadi sebenarnya udah Apa-apa? berarti untuk tambahan di depan dan di belakang masuknya juga tetap terikat ya Ustazah. Misalnya ber atau an gitu. Oh iya. eh Kalau tambahannya ada banyak, tetap kompleks. Jadi kalau terikat itu imbuhannya aja. Jadi imbuhan itu juga morfem. Tapi yang dimaksud morfem terikat itu imbuhan-imbuhannya aja. Ber, di, kan, ke, an. Nah, kalau kompleks itu imbuhan ditambah kata dasar. Berarti kalau kalau terkait sama kompleks sama-sama tambahan. Cuma kalau kompleks sama terikat sama-sama tambahan. Tapi kalau terikat itu hanya diberikan, kalau kompleks lebih banyak gitu ya Ustazah. Ada beran atau mean gitu-gitu Oh, saja. enggak. Kalau terikat itu imbuhannya saja. Jadi tanpa kata dasar. Imbuhannya saja tanpa kata dasarnya. Kalau morfem kompleks, ada imbuhan dan ada kata dasarnya. Baik itu imbuhannya satu, dua, tiga, gitu. Jadi kalau terikat itu tidak ada kata dasarnya, hanya imbuhannya saja. Makanya dia tidak memiliki arti. Nah, morfem terikat tidak memiliki arti. Aduh, kok itu. Itu kalau kompleks ada kata dasar digabung dengan imbuhan. Baik itu imbuhannya satu, dua, tiga. Ayo Ustazah. Syukran Ustazah. Oke, gitu ya. Ayo, yang lain ada yang mau nanya lagi terkait dengan morfem? Paham ya berarti ya? Saya lanjut nih. Nah, kalau kita sudah paham morfem, istilah yang penting yang harus kita pahami sebelum lebih lanjut mempelajari proses morfologis adalah akar dan pattern atau pola. Akar atau root, pola atau pattern. Nah, akar itu apa? Akar itu, nah, sebelum ke sana. Huruf konsonan di dalam bahasa Arab itu huruf apa saja sih? Kalau di dalam bahasa Indonesia kan selain A, I, U, E, O ya. Kalau di dalam bahasa Arab apa sih huruf konsonan itu? Apa? Haikal apa Haikal? Huruf konsonan di dalam bahasa Arab Haikal. Waduh, kurang tahu Ustazah. Kurang tahu. Pauzi, apa Pauzi? Alif, Alif. Aja. iya, wow. Ya, alif, waw, ya. Oh ya, huruf ilat ya. Azizah, apa Azizah huruf konsonan di dalam bahasa Arab? Yang huruf hijaiyah itu bukan Ustazah. Mm-mm. Iya, huruf konsonan di dalam bahasa Arab adalah semua huruf hijaiyah yang tidak berharokat. Ya, sekali lagi, huruf konsonan di dalam bahasa Arab adalah semua huruf hijaiyah yang tidak berharokat. Jadi belum berharokat, semuanya belum berharokat. Ya. Nah, huruf vokalnya apa? Huruf vokalnya adalah A, I, U, E, A, I, U, A, I, U, iya, harokatnya. Fathah, kasroh, domah itu kan membawa harokat kan? Dan dari harokat itu membawa makna. Nah, jadi kayak ini nih di sini yang kursor saya. Kataba.
Ini kan sebenarnya belum ada harokatnya ya, belum ada harokat fathah kasroh domahnya ya. Kayak kita semua bisa menyebut kataba karena katanya sudah tidak asing begitu. Pada dasarnya kan ini belum ada harokatnya. Dia menjadi punya makna setelah diberi harokat fathah semuanya. Kataba, menulis gitu. Sebelum diberi harokat dia belum punya arti menulis gitu. Nah, jadi akar kata atau root itu adalah inti konsonan, huruf-huruf konsonan di dalam bahasa Arab yang membawa makna dasar gitu. Jadi semua kata-kata di dalam bahasa Arab dari polanya ya, dari yang paling mendasar dan belum diharokatin gitu. Nah, dari akar ini dia bisa mempunyai makna dimasukkan ke dalam pola atau pattern atau kita sebutnya wazan di dalam sorof. Ya kan? Ada wazan fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, dan seterusnya. Nah, si wazan-wazan ini kan ditempel ke, atau si akar-akar ini, si root ini ditempel ke pola atau ke wazan gitu. Huruf-huruf kaf, ta, dan ba ditempel ke wazan fa'ala. Jadi kata ba gitu. Terus bisa membedakan akar atau root dan juga pola atau pattern. Kalau pola itu wazan singkatnya. Kalau akar atau root itu kata dasarnya, kata dasar tapi belum diharokatin gitu, karena dia berpotensi mempunyai makna setelah dimasukkan ke dalam wazan. Gitu. Paham? Sampai sini dulu? Paham ya? Root dan pattern. Oke. Nah, setelah kita paham apa itu morfem, apa itu pattern, apa itu pola ya, root gitu. Masuklah kita ke proses morfologis. Proses morfologis itu sebetulnya ada beberapa, ada banyak ya. Tadi kelompok 4 sebetulnya mention banyak sekali. Ada reduplikasi, ada apa tadi. Cuman karena ini pengantar, saya meng-highlight proses-proses morfologis yang sering kita temukan saja, khususnya yang sudah Anda kenal di dalam bahasa Arab gitu, supaya nggak terlalu pusing. Nah, pertama ada proses morfologis namanya afiksasi. Ya, namanya afiksasi. Afiksasi itu apa? Afiks itu apa? Intinya afiks itu menambahkan imbuhan terhadap kata dasar. Gitu. Jadi di dalam proses afiksasi ada 3 poin yang terlibat, yaitu bentuk dasarnya, bentuk dasar suatu kata, afiksnya, afiks itu imbuhannya, dan akhirnya bentuk dasar ditambah afiks nanti akan punya makna gramatikal yang dihasilkan. Gitu ya. Jadi proses afiksasi itu pada dasarnya menambahkan imbuhan terhadap kata-kata dasar. Nah, afiksasi itu prosesnya ada 5 diantaranya. Nah, ini harus tahu istilah-istilahnya. Pertama ada prefix. Prefix itu proses afiksasi menambahkan imbuhan atau menambahkan afiks. Imbuhan itu istilahnya afiks ya. Menambahkan afiks di awal kata dasar. Nah, di sini ada kata baca. Ditambah me di awal, jadi membaca. Nah, me ini adalah prefix karena penambahan afiks di awal kata. Gitu. Kalau di bahasa Arab, misalnya, kataba ditambah ya di awalnya. Kan pola dasarnya tadi wazannya fa'ala kan. Fa'ala wazannya dimasuki kataba, terus si kataba ini diubah atau dimasuki huruf ya mudoro'ah jadi fiil mudori. Nah, si ya ini adalah imbuhan, adalah afiks dan disebutnya prefix karena masuk di awal kata. Gitu, itu prefix. Yang kedua infiks. Infiks itu afiksnya masuk di tengah kata. Contohnya kalau di bahasa Indonesia ada kata getar ditambah me di tengah jadi gemetar. Ditambah ada imbuhannya di tengah gitu, di tengah kata. Di bahasa Arab contohnya kataba menjadi katibun, jadi penulis. Nah, ada alifnya kan di tengah, ada penambahan afiks. Alif itu adalah afiks gitu. Jadi katibun. Termasuk juga beberapa perubahan pola sulasil mujarod ya, verba triliteral istilahnya. Sulasil mujarod menjadi sulasil majid. Nah, itu kan juga itu namanya afiksasi dari fa'ala. Dari fa'ala kan pola dasarnya kalau sulasil mujarod jadi fa'ala, ada tasjidnya di tengah. Nah, penambahan tasjid itu juga infiks. Nah, seperti contohnya karuma. Karuma ini kan sulasil mujarod ya.
verba triliteral. Verba yang dari asalnya 3 kata. Nah, karoma ini diubah menjadi karroma. Nah, karroma penambahan ro-nya kan ada 2 ya, diidgom, gitu kan istilahnya diidgom. Karroma, nah ini penambahan infix juga berarti penambahan ro di tengah. Dan itu mengubah makna kan tentu gitu. Karuma artinya mulia, karroma memuliakan, gitu. Ya, kataba menulis, katibun penulis. Jadi penambahan afiksasi ini mengubah makna gramatikal, menghasilkan makna gramatikal. Gitu. Yang ketiga, sufiks. Sufiks ini penambahan afiks di akhir kata. Kalau di bahasa Indonesia contohnya makan ditambah an, makanan. Di bahasa Arab muslim yang tadi ya, muslimuna, tambahan wawu nun di akhir itu sufiks. Jadi imbuhannya ada di akhir atau imbuhan itu afiks, afiksnya ada di akhir. Yang keempat konfiks. Konfiks itu digabung. Jadi imbuhannya ada beberapa. Imbuhannya ada, afiksnya ada di awal dan di akhir. Gabungan afiks awal dan akhir. Ya. Kemudian contohnya misalnya maktabatun, perpustakaan ya. Itu kan ada penambahan mim di awal dan tuh tak di akhir ya. Tak marbutoh maktabatun. Pola dasarnya kan, kata dasarnya kataba gitu. Tapi ditambah mim dan tak di akhir maktabatun di perpustakaan artinya. Nah, lalu yang kelima ini khusus transfiks ini kebanyakan memang ada di dalam bahasa Arab. Jadi yang tadi transfiks ini adalah vokalisasi akar kata yang 3 konsonan itu tadi ditambahkan apa namanya ditambahkan vokal gitu, ditambahkan harokat intinya gitu. Itu namanya transfiks. Ini kan huruf kaf, ta dan ba itu kan belum tadi ya. Dia masih huruf-huruf konsonan, belum punya makna. Nah, ditambahkan vokalisasi, istilahnya tuh namanya vokalisasi. Ditambahkan harokat fathah semuanya, ditambahkan vokal A semua, kata ba, jadinya punya makna menulis. Gitu. Itu setidaknya ini proses afiksasi atau proses morfologis afiksasi di secara umum dan dalam bahasa Arab. Ada yang mau nanya dulu sampai di sini? Paham? Coba Alicia. Alicia coba kasih contoh dalam bahasa Arab. Proses morfologis yang afiksnya ada di akhir. Sufiks. Selain muslimun apa? Eh, Tadi dulu, jadi lupa Ustazah kalau di kamu. Jadi lupa. Jamamu Anas Salim. Muslimat. Muslimatun. Ada alif tanya kan? Wildan. Wildan coba. Langsung saja. Apa contoh proses morfologis afiksasi yang afiksnya ada di tengah infiks dalam bahasa Arab selain katibun? Ada lagi nggak? Terus, Apa? ini saja yang wazan fa'ala saja. Betul. Wazan fa'ala. Ya, yang tadi ya, yang saya contohkan. Karuma, karroma. Coba. Kurnia. Kurnia, coba kasih contoh proses afiksasi di dalam bahasa Arab yang afiksnya ada di awal. Disebutnya prefiks nih. Yang prefiks ada di awal. Selain kataba jadi yaktubu, apa Kurnia? Paling ya Shrobu soalnya. Ya syrobu. Selain fiil, coba apa? Ada nggak? Isim, nomina. Maktabun. Maktabun, iya dari kan asalnya kata dasarnya kata ba tambah mim ya, terus maktabun. Nah, si huruf kafnya dilesapkan jadi ini jadi sukun dilesapkan itu namanya maktabun. Oke, seperti itu ya. Coba Iqbal, Iqbal kasih contoh konfiks dalam bahasa Arab. Proses morfologis konfiks. Jadi afiksnya ada di awal dan di akhir. Apa Iqbal?
Afwan Ustazah, kurang jelas tadi Ustazah. Apanya? Ininya apa pertanyaannya tadi? Oh, pertanyaannya. Coba kasih contoh kata di dalam bahasa Arab yang mengalami proses afiksasi berupa konfiks. Penggabungan afiks di awal dan akhir. Jadi katanya ditambahkan afiks atau imbuhan di awal dan akhir. Selain kata maktabatun. Jadi ada penambahan imbuhan di awal dan akhir dari kata dasarnya apa di bahasa Arab? Oh, kalau nafizatun masuk nggak sih Ustazah? Harus mim ya Nafidat. Ustazah? Apa? Harus mim ya awalannya ya? Enggak juga, enggak harus mim. Majlisuna. Apa, Aziza? Majlisuna. Ya, Bisa nggak? jelisuna. Ya, tadi Iqbal jawab nafizatun. Nafidatun. Nafidatun Yaktubuna jendela. bisa nggak Ustazah? Iya. Majlisuna. Nah, ya jelisuna. Ya jelisuna bisa tuh. Ya jelisuna. Kan kata dasarnya jalasa. Ditambah afiks ya di awal dan wawu nun di akhir. Jadi konfiks. Gitu. Yaktubuna Mirwaha bisa Ustazah. Ustazah. Mirwaha boleh Ustazah? Mirwahatun. Mirwaha. Mirwahatun. Huruf taknya itu tambahan atau bukan? Tak di akhirnya. Mirwahatun tuh udah kata bentuk kata nu itu nggak sih Ustazah? Iya. Jadi taknya kan Oh, bukan tambahan ya, bukan tak marbutoh. Bukan tak marbutoh sebagai Miknasatun tambahan gitu. Miknasatun nggak sih Ustazah? Miknasatun. Nah, itu juga miknasatun itu kan sudah berupa katanya. Maksudnya huruf kanasa ya, dari kanasa bisa miknasatun ya, bisa miknasatun. Misalkan kalau Mm-mm. takdim masuk nggak Ustazah? Apa? Takdim. Takdim dari qaddama yuqaddimu bisa. Iya, ditambah ta di awal dan qaddama ya sebelum akhir gitu. Ustazah, Pak, kalau mas'uliyah termasuk gak sih? mas'uliyah termasuk mim di awal ada ya mas'uliyah. Kata dasarnya apa? Salah ya? Suila. Eh. Suila ya. Iya, itu. Bisa ya. Intinya penambahan kata dasar dari kalau kata dasarnya apa, ternyata ada penambahan huruf di awal, penambahan afiks di awal dan di akhir itu konfiks. Gitu. Apa Haikal mau nanya? Enggak, udah Ustazah. Iya, Cukup. gitu ya. Oke, paham ya berarti ya. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, proses morfologis itu tadi saya bilang ada banyak. Tapi di antaranya saya mengenalkan dua. Tadi afiksasi, nah terus ada perubahan internal. Perubahan internal itu apa? Atau modifikasi internal juga bisa ya namanya tuh. Atau perubahan internal deh yang gampang ya. Nah, perubahan internal itu kalau tadi kan afiksasi itu ada penambahan afiks ya, ada penambahan imbuhan gitu, ada penambahan huruf atau di dalam bahasa Arabnya mungkin ada apa namanya huruf-huruf ziyadah gitu ya. Huruf-huruf mudhoro'ah itu kan ada penambahan huruf-huruf alif ya, nun di dalam kata verbanya gitu ya, di dalam verba madi gitu. Nah, kemudian di sini ada perubahan internal. Kalau perubahan internal itu, jadi perubahannya itu terjadi di dalam sebuah fonem itu, dan yang berubah itu hanya vokalnya saja, ya. Contohnya, misalnya perubahan dari isim mufrad ke jamak taksir dari kata asadun. Nah, di sini. Asadun itu kan singa tapi mufrad kan? Nah, jamaknya usudun gitu. Jadi yang berubah cuma vokalnya aja, makanya namanya perubahan internal. Dalam bahasa Inggris juga sama kan? Dalam bahasa Inggris ada tooth menjadi tit, foot jadi feet, itu yang berubah cuma vokalisasinya saja. Itu namanya perubahan internal. Ya. Atau misalnya ini kataba jadi kutiba, itu kan berubah ya maknanya. Dari verba aktif menjadi verba pasif gitu. Jadi dari fiil maklum menjadi fiil majhul. Itu namanya perubahan internal. Ada lagi nggak selain usudun, selain kataba, kutiba, ada nggak di dalam bahasa Arab yang mengalami perubahan internal? Jannah sama jinnah Ustazah. Betul. Jannatun, jinnatun itu maknanya beda ya. Apalagi? Hadikoh Dan sama hadaik saja. apa? Apa Wildan? Hadikoh sama hadaik Ustazah. Hadiqotun, hadaik, iya betul. Sama ya, susunan katanya beda harokatnya aja. Iya kayak gitu. Itu perubahan internal. Oke, ngerti ya. Nah, satu lagi.
Satu lagi. Tadi dibahas oleh kelompok 4 ada sistem infleksi dan sistem derivasi. Nah, sistem infleksi itu sebenarnya tasrif lugawi. Belajar ya? Sudah belajar di Sorof tasrif lugawi? Udah belajar belum? Sudah saja. Sudah ya. Tasrif lugawi, tasrif yang ke samping. Nah, di dalam linguistik, tasrif lugawi itu namanya infleksi. Jadi, perubahan kata yang tidak mengubah kelas kata. Nah, tadi di awal saya singgung kelas kata kan, ada verba, nomina, adjektiva, dan lain sebagainya. Nah, sistem infleksi ini menyebabkan perubahan bentuk kata, tapi kelas katanya tidak berubah. Yang berubah apanya dong? Yang berubah itu adalah waktunya. Nah, kala. Yang berubah itu kala atau waktu. Terus jumlah. Jumlah. Jumlah itu kalau di bahasa Arab ini mufrad, musanna, jamak. Jumlah. Tunggal, dual, dan plural. Mengubah katanya apakah menjadi kata tunggal, dual, dan plural. Terus gender. Gender itu kalau di bahasa Arab mudzakkar, muannas. Kalau istilahnya di linguistik itu maskulin, feminin. Terus diatesis ini tadi kata pasif dan kata aktif. Terus modus. Nah, modus itu perubahan ini i'rob, keadaan i'rob. Ada indikatif itu marfu, subjungtif itu mansub, jusif itu jazm, imperatif, amr, energetik, taukid. Nah, ini sengaja saya kasih juga istilah Arabnya yang khususnya yang modus ya, karena ini baru. Kalau jumlah gender diatesis saya kira sudah lumrah begitu ya. Nah, contohnya gimana ya? Udah contohnya kita tinggal tasrif aja. Nah, ini tinggal tasrif lugawi yang ke samping. Karena kan tasrif lugawi itu ya benar tadi hanya mengubah keadaan jenis, misalnya dari mudzakkar ke muannas, misalnya tasrif fi'il madi ya, fi'il madi kataba. Kataba itu untuk mudzakkar atau untuk maskulin, diubah menjadi katabat, ditambah tanis di akhirnya, ditambah proses afiksasi. Nah, itu berubah menjadi feminin, tapi kelas katanya tetap verba, ya kan? Dan seterusnya gitu ya. Perubahan. Nah, tadi kapan dia bisa menjadi indikatif, bisa menjadi subjungtif, bisa menjadi jusif. Kalau ini untuk fiil atau verba imperfektif namanya, atau verba mudhari gitu. Ya kan? Sama kan di bahasa di Nahwu juga gitu. Perubahan keadaan fiil marfu mansub majzum itu untuk verba mudhari yang dimasuki amil jazm dan nasab gitu. Nah, itu terjadi di verba apa namanya? Ini nih, verba imperfektif atau verba mudhari. Itu. Nah, di sini nih bisa dilihat. Jadi ini yang berubah cuman jenis verbanya, bukan jenis verbanya. Ya jenis verbanya bisa jadi jenis verba ditinjau dari ininya aja, diatesisnya bisa menjadi aktif dan pasif gitu. Tapi dia tetap verba kelas katanya. Terus jumlahnya apakah dia tunggal, dual, atau plural? Kalau kataba kan tunggal. Kalau kataba domirnya huma dual. Kalau katabu itu plural begitu. Ya, jadi itu sistem infleksi itu tasrif lugawi. Dia tidak mengubah bentuk kelas kata, hanya mengubah jumlah, jenis, terus jenis verbanya aktif atau pasif begitu, dan juga modus atau keadaan i'rob, marfu, mansub, majzum, atau dia bisa ditambahkan taukid gitu kan ya, bisa ditambahkan jadi amr, untuk verbanya bisa berubah jadi amr kan, ditambahkan kalau kataba jadi uktub gitu, tambahkan hamzah di awal. Itu infleksi. Kalau derivasi ya berarti kebalikannya. Kalau derivasi itu proses morfologisnya menyebabkan berubah kelas katanya. Bisa dari nomina menjadi verba, bisa jadi verba menjadi nomina, atau dari nomina A menjadi nomina B gitu ya. Berarti di sini kalau di sorof tasrif yang ke bawah tasrif istilahi gitu ya. Nih di sini contohnya model derivasi dari verba madi kataba menjadi nomina masdar kitabah gitu. Jadi kelas katanya berubah. Nah, perubahan-perubahan ini tadi bisa karena perubahan internal, bisa karena afiksasi,
Jadi sistem derivasi dan infleksi itu pada dasarnya mengalami perubahan morfologis, bisa secara afiksasi, bisa secara perubahan internal, ataupun yang lainnya. Nah, kita belajar dua kan tadi, afiksasi dan perubahan internal. Tuh, nah, di sini kata ba menjadi kitabah itu mengalami perubahan internal. Yang menjadi katib, perubahan internal juga, harokatnya berubah. Gitu ya. Kalau ini yang sistem infleksi ini mengalami afiksasi nih kan, dari kata ba ditambah apa namanya, afiks-afiks atau imbuhan-imbuhan di akhirnya atau di awalnya. Gitu. Ya, oke, sampai sini sebetulnya yang saya berikan. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sudah lebih terbayang? Sudah lebih mengerti? Wildan, gimana Wildan? Alhamdulillah cukup Ustazah. Ya. eh Vina, Mega, coba saya panggil yang off cam, off cam. Ini karena mahasiswanya ada 1.000 orang ya, jadi eh cenderung Insya tidak. Allah aman Ustazah. Amelia, tadi Amelia yang presentasi. Ustazah mau izin bertanya. Silakan. Yang tadi itu yang perubahan internal ya Ustazah? Ya, perubahan internal. Yang ketiga tadi, yang dalam bahasa Arab ini yang kan usudun, usadun itu berarti bisa masuk ke yang fonologi juga Ustazah? Yang fonologi yang mana? Oh, yang fonem. Iya Ustazah, berarti bisa masuk kedua proses, gimana ya Ustazah bahasanya? Jadi bisa masuk ke fonologi sama morfologi juga. Iya, bisa betul. Jadi kadang satu kata atau satu perubahan itu bisa ditinjau dari berbagai pihak gitu ya. Kalau kita melihatnya dari proses morfologis, asadun dan usudun itu termasuknya perubahan internal. Begitu ya. Kalau tadi dilihat dari fonem ya berarti tinggal dibedah perbedaan fonem-fonemnya apa. Ternyata ada perbedaan vokalisasi kan ya. Ada perbedaan vokalisasi di fonem A gitu. Yang satu pakai A vokalnya, yang satu pakai U gitu. Itu jadi perbedaan fonem. Ditinjaunya dari fonem, ada perbedaan fonem, vokalisasinya ditinjau dari proses morfologis namanya perubahan internal. Begitu. Keren Ustazah. Oke. Nah, kalau sudah mengerti, silakan mau dicatat dulu. Kita ada sisa waktu 10 menit. Saya buat saya buat kuisis. Jadi kita akan mengevaluasi sejauh mana pemahaman pembelajaran morfologi. Mau ada yang tanyakan dulu sebelum kita bermain kuis? Istilahnya ingat-ingat. Karena kita mata kuliahnya linguistik umum, jadi istilah linguistik yang akan dipakai. Nah, sebetulnya kaitannya dengan sorof kan, betul kan? Kaitannya dengan sorof? Ya, oke. Udah ya, nggak ada yang ditanyakan? Kita mulai main kuis. Main kuis. Sebentar. Ya benar. Nah, silahkan. Bentar belum ya. Saya gedein dulu. Itu aplikasi apa Ustazah? Ini Playground. Pakai Mainkan. Quizzes. Oke. Pakai website juga bisa kok. Bentar. Question timer, anonymous, skip question, enggak. Session attempt, 1. Allow student to reattempt a few incorrect question, enggak. Udah ya, oke. Nah, kita mulai ya. Soalnya ada 20. Jangan terlalu serius. Silakan bergabung. Silakan bergabung menggunakan kode. Atau saya copy linknya. Nah, Maulida udah masuk. Ayo, semuanya harus bergabung. Ada berapa orang di sini? 58 orang.
Anya, Naila, Najma, Sulis, Nabila, Quratul ini. Coba kasih ini, kasih Ustazah, kasih reaction, bisa kasih reaction. Ustazah, Afwan, Ya, ada ya, Anya. waktunya nggak? Ada setiap soal 30 detik. Tapi nggak susah kok yang tadi saya jelaskan semuanya. Suaranya terdengar nggak sih musiknya? Ada musiknya? Ada Iya, berapa? Ustazah. Ada ya? Oke. Ustazah? Ayo, 9.35 mungkin ya saya mulai ya. Kita sampai 9.40 kan kuliahnya ya. Nah, coba kasih reaction, kasih reaction. Nah, bagus. Ayo, teman-teman yang off kamera ini apakah ada? Bahasa saya panggil. Imam, Fauzi, Anissa, Haikal, Siva, Rima, Salsabila, Ada Ustazah. ada ya. Yusuf, mana Yusuf? Kuliah masih Yusuf? Nah, Yusuf nggak kuliah ya, Yusuf ya? Anak belum bisa masuk-masuk Ustazah sebentar. Iya, ya, dicoba lagi. Lebih enak pakai laptop ya, biar nggak ada ini minim kendala. Azka, Fauzi, Amelia, Haikal, Ada ya, Imam. Ustazah. Udah, oke. Yusuf, nah ada nih Yusuf nih. Yusuf, ayo Yusuf. Yusuf, Naila. Udah gabung semuanya? Ada yang belum? Let's go, let's go. Udah ya. Nah, udah ya, saya mulai ya. Nanti sebenarnya bisa gabung di tengah-tengah kok. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Let's go. Yuk. Ayo, saya jadi komentator. Ya, Ima memimpin, disusul Rama, Pina, Alicia. Masih kompetitif karena masih soal awal. Alicia, Aufa, Vina, Azizah menyusul Abdan. Abdan langsung naik. Abdan langsung naik posisi 1. Genia, Alicia memimpin, susul Vina. Ustazah, Afwan tadi kodenya berapa? Oh, ya, udah ada Ustazah di Fotonya atas. ini ada nih, di layar. Segara, Segara. Segara yang mana ya? Kayaknya saya belum pernah ketemu. Segara. Ayo, Alicia masih memimpin, disusul Segara, Aufa. Ayo yang di bawah. Ayo Iqbal, belum bener satu pun. Mega, Naila, ayo. Ayo. Ersa naik. Ersa, Abdan, Alicia.
Ya, Alicia dan Abdan selalu berkejaran. Nah, berkejaran. Tuh ada berapa tuh proses morfologisnya? Berkejaran, kejar, berhan. Di awal dan di akhir ada afiks. Dan Rizkia menyusul. Rizkia, Alicia, Abdan, Versa, Rama. Ini kemana siapa namanya? Arik, si Arik kok nggak kelihatan Arik? Coba kita lihat. Nah, akurasi kesalahannya, akurasi kebenarannya. Yo, yang masih di nomor-nomor awal, jangan terlalu serius. Bercanda aja nggak apa-apa isinya. Naila, ya Naila, Waode, ayo nomor 1. Raffi, Nadila, ada yang udah selesai. Nah, Rizkia, Siva, Arsya, sebentar lagi. Anya menyusul langsung posisi 1. Nah, ayo. Kuliah lagi kan setelah ini? Beda ya kelasnya ya. Oh, udah ada yang selesai ya. Aja udah selesai. Ayo, siapa yang akan menyusul Anya? Yang salah bisa diisi ulang ya, Anya? Kalau salah bisa diulang ya ininya, jawabannya. Nggak bisa, Gak bisa, Ustazah. Ustazah. Nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
9:43 ya, 1 menit lagi. Salah aja, salah aja. Udah, ayo udah ngasal aja. CN ya, yang belum selesai nggak apa-apa. Siapa yang menang? Hanya juara 1, Nabila, juara 2, dan Alia, juara 3. Oke, tepuk tangan. Reaction, pakai reaction, pakai reaction. Nah, udah ya kayak gitu. Oke, kayak gitulah ya intinya. Karena waktunya habis, kita kita nggak ada waktu untuk mengulas ya. Gimana? Gampang kan soalnya? Ngerti kan berarti ya? Anya, gimana kesan pesannya jadi juara pertama? Aduh, saya dipin ya. Anya, gimana Anya? Gampang berarti ya Anya ya? Alhamdulillah Ustazah. Apa? Iya, alhamdulillah. Iya, oke. Itu siapa tadi? Alia? Nah, Ustazah. Iya, gampang ya. Berarti bisa ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Hari ini terkait dengan morfologi itu cuman pengantarnya saja sebetulnya. Ketika dibahas lebih lanjut masih banyak sekali pembahasannya dan juga apa namanya proses analisisnya begitu ya. Cuman nggak apa-apa. Itu intinya proses perubahan kata sama halnya dengan kita belajar sorof ya. Kemudian minggu depan membahas sintaksis ya. Siapa minggu depan? Minggu depan siapa? Kelompok aja Ustazah. Azizah, ya Azizah seperti itu ya. Jadi coba terapkan ke dalam bahasa Arab ya. Nah, sintaksis itu nahu pada dasarnya sintaksis itu sama halnya konsepnya dengan nahu gitu. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi perkuliahan hari ini ya. Terima kasih. Saya cukupkan dan kita bertemu lagi minggu depan. Disiapkan materinya dengan baik, dipelajari dulu karena pasti nggak akan ngerti kalau nggak dipelajari dulu. Ini kan belajar teori, belajar konsep, bukan belajar sejarah yang kita bisa bisa nyerita apapun itu. Tapi ini belajar teori, belajar konsep, jadi harus dipelajari dulu tutorial YouTube kayak atau apa tutorial lihat YouTube kayak lihat apa gitu penjelasannya supaya setidaknya para presenter sudah mengerti lebih awal terkait dengan konsep-konsep pelajarannya begitu ya. Baik, karena terlalu banyak orangnya, silakan PJ kelasnya tolong di ini ya, tolong di absen, tolong di presensi. Atau saya nanti ambil presensi dari yang join quiz tadi ya, dari yang join quiz Wayground tadi itu jadi presensi hari ini. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Akam sudah. Ya, sama-sama, Waalaikumsalam. sama-sama. Dari screen juga bisa, Ustaz ya? Oh iya, siap, siap Ustaz. Ustazah, Afwan minggu depan bukan Azizah yang presentasi, tapi kelompok 5 Oh yang iya, sintaksis. Azizah semantik Ustazah, materinya. Afwan minggu depan 2 kelompok kan ya berarti? minggu depan 1 aja nggak apa-apa. Oh, Nanti 1 yang aja 2 jadinya. kelompok yang bahas sejarah linguistik atau apa gitu, setelah mikrolinguistik selesai.
Oh ya udah Ustazah. Syukran Ustazah. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.